Setiap pagi, kita semua punya rutinitas yang berbeda. Ada yang buru-buru pakai sepatu, ada yang masih selimutan. Tapi di balik itu, ada satu pertanyaan yang mungkin pernah kepikiran, ini hidup yang saya ingini, atau saya cuma ikutin apa kata orang? Saya sering berpikir, kerja itu bikin capek, tapi nganggur juga bikin galau, nikah itu tidak menjamin bahagia, tapi lajang juga bisa kesepian. Lalu, kita harus bagaimana? Yang pasti, tidak ada pilihan yang benar-benar aman. Tapi tenang, di video ini, kita sama-sama cari jawabannya. Saya punya dua orang teman, namanya Andi dan Siti. Andi bekerja sedangkan Siti pengangguran. Setiap hari, Andi bangun jam 5 pagi, berangkat kerja naik motor 20 km, pulang malam. Gajinya cukup, tapi dia bilang, kerja tuh seperti treadmill. Lari terus, tapi tidak maju-maju. Badan pegel, stres, tapi setidaknya dia bisa bayar tagihan. Nah, sementara Siti sudah 6 bulan nganggur. Awalnya seneng bisa rebahan, tapi lama-lama rasa bersalah dan cemas muncul. Ia sering berpikir, apa saya tidak berguna? Kata-kata itu selalu menghantui. Dia bilang, nganggur itu nggak enak, capek mentalnya lebih berat dari angkat barbel. Dari kisah dua orang ini, dapat kita simpulkan. Kerja itu membuatmu capek fisik, tekanan deadline, tapi ada kepuasan produktif. Sementara nganggur membuatmu capek mental, rasa tidak berharga, tapi punya waktu buat belajar hal baru. Jadi, capek itu pasti. Tapi kamu mau capek yang mana? Ada yang bilang, nikah itu seperti investasi saham. Bisa untung besar, bisa juga buntung. Rina, teman saya yang nikah 3 tahun lalu, sering curhat, dulu romantis, sekarang cuma ribut soal uang belanja. Tapi di malam sepi, dia tersenyum lihat anaknya tidur. Ada kebahagiaan yang nggak bisa diukur. Sementara teman saya lainnya, Dinda, pilih tetap lajang. Katanya, dia bebas mau ngapain aja, tidak ada yang ngatur. Tapi pas liburan ke Bali sendirian, dia ngerasa, enak sih, tapi kok sepertinya ada yang kurang. Dari dua cerita ini, kita bisa simpulkan, nikah itu membuatmu ada dukungan, tapi harus siap kompromi. Sementara lajang membuatmu bebas, tapi risiko kesepian. Jadi, ingat, kebahagiaan bukan soal status, tapi cara kamu menjalani. Jujur aja, hidup ini tidak pernah adil. Mau pilih A atau B, pasti ada konsekuensi. Tapi, itu bukan alasan buat nyerah. Ini seperti main game. Mau pilih karakter apapun, pasti ada level boss yang harus dihadapi. Tidak ada cheat code untuk skip struggle. Pertanyaannya, neraka mana yang rela kamu hadapi? Contoh, seorang ibu muda menggendong anak sambil kerja freelance. Seorang karyawan kantor pakai seragam, pulang beli es krim buat anak. Seorang wanita lajang menghadiri kursus masak, ketawa dengan teman baru. Ketiga orang tersebut tetap capek, tapi capek yang mereka pilih sendiri. Jadi, tidak ada yang salah dengan pilihanmu, asal kamu sadar risikonya dan siap bertanggung jawab. Memilih jalan hidup itu seperti memilih baju, yang cocok buat orang lain belum tentu nyaman buatmu. Ini tips simpel untuk membantu kamu memutuskan dan bertahan dengan pilihanmu. Pertama, kenali diri sendiri dulu. Apa prioritasmu? Uang, kebebasan, keluarga, atau pengembangan diri? Contoh, jika kamu suka tantangan dan mandiri, kerja atau usaha mungkin cocok. Jika lebih suka waktu fleksibel, nganggur, sambil belajar skill baru bisa jadi pilihan. Apa yang bikin kamu bahagia? Jangan pilih menikah hanya karena tekanan sosial, atau kerja hanya karena gengsi. Kedua, pertimbangkan plus minusnya. Bekerja, plusnya, ada penghasilan, punya rutinitas, bisa berkembang. Minusnya,
waktu terikat, stres, atau kurang waktu untuk hobi. Sementara nganggur, plusnya, bebas atur waktu, bisa explore passion. Minusnya, risiko finansial, mungkin dianggap kurang produktif oleh orang lain. Menikah, plusnya, ada dukungan emosional, berbagi tanggung jawab. Minusnya, harus kompromi, ada konflik, tanggung jawab bertambah. Sementara lajang, plusnya, kebebasan penuh, fokus pada diri sendiri. Minusnya, mungkin kesepian, atau kurang support system. Ketiga, jangan takut uji coba. Kerja, coba magang atau freelance dulu sebelum ambil kerja tetap. Menikah atau lajang, jalani hubungan serius dulu tanpa buru-buru menikah, untuk pahami apakah kamu siap komitmen. Nganggur, manfaatkan waktu untuk coba hal baru, misalnya kursus, volunteer, dan lain-lain, sambil evaluasi tujuanmu. Keempat, terima bahwa tidak ada pilihan yang sempurna. Misal, jika kamu memilih menikah, pasti ada hari di mana kamu iri sama kebebasan orang lajang. Itu wajar. Fokus pada hal positif yang kamu dapatkan. Contoh, jika kamu memilih nganggur, nikmati waktu untuk istirahat atau belajar hal baru. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan timing berbeda. Siap beradaptasi. Jika pilihanmu ternyata tidak cocok, kamu bisa ubah strategi. Misal, jika kerja di kantor bikin stres, coba cari remote work atau usaha sampingan. Kelima, ingat, hidup bukan perlombaan. Gak perlu panik karena teman-temanmu sudah menikah atau punya karir mentereng. Yang penting, keputusanmu harus bikin kamu tumbuh, bukan sekadar ikut-ikutan. Dan selalu siap bertanggung jawab atas konsekuensi pilihanmu. Di akhir hari, hidup ini bukan soal apa pilihanmu, tapi bagaimana kamu menjalani pilihan itu. Capek kerja, tentu. Tapi mungkin itu harga untuk kebanggaan bisa ngasih makan keluarga. Kesepian lajang, bisa jadi, tapi itu bayaran untuk kebebasanmu. Jujur aja, hidup ini nggak pernah adil. Mau pilih A atau B, pasti ada konsekuensi. Tapi, itu bukan alasan buat nyerah. Pertanyaannya, neraka mana yang rela kamu hadapi? Jadi, besok pagi kalau kamu lagi stuck di macet atau bingung ngisi CV, ingat ini. Hidup ini pendek, pilih neraka yang bikin kamu bangga menjalaninya. Capek, tentu. Tapi setidaknya, itu pilihanmu sendiri. Kalau kamu pernah ngerasain neraka kerja, nikah, atau lajang, cerita di komentar. Siapa tahu kita bisa saling menguatkan. Demikian video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan bel notifikasi untuk video terbaru.